Bismillahirrahmanirrahim. Idza tabayyana dzalika, bila ampun jelas terang. Dzalik panapa kak disa apa sebelumnya? Ya bisa al-farqu bainal alim wal jahil atau al-bayan sekali. Fala budda min ma'rifati man hum al-ulama'u haqqan. Fala budda maka mesti wajib atau koduh min ma'rifati man dari mengenal atau mengetahui man tining paserah hum sepanika tining man al-ulama panika ulama. Kene suarana ieu cilingan ja. Mengenal siapa ulama hakon secara hak. Maka setelah dijelaskan panjang lebar sebelumnya termasuk perbedaan ya al-farqu bainal alim wal jahil, maka jelas bagi kita wajib hukumnya untuk mengetahui siapa yang sebenar-benar ulama, siapa orang yang saya sebut ulama, atau man tasabbah minhum, atau orang yang serupa dengan ulama tapi seongkuna laisa minhum, bukan bagian dari ulama itu. Jadi ulama adalah orang yang alim, orang ahlu ilmi. Dan sebagaimana yang pernah dijelaskan kemarin, bahwa ilmu itu tergantung bagaimana kita menggunakan ilmu. Ilmu itu cahaya, bisa menyinari. Cahaya bila deremah, bila yastadi'u bihil abduh, contohnya faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu. Ilmu itu bisa menjadi cahaya apabila bisa menjadikan hamba atau seorang yang berilmu itu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ilmu juga cahaya yang bisa menjadi petunjuk bagi hamba apabila yahtadi bihin nas fi amri dinihim. Apabila ilmu tersebut bisa menjadi petunjuk bagi manusia atau orang yang berilmu kipuru dalam urusan dunianya, juga bahkan dalam urusan agama dan dunianya. Semakin perbedaan antara orang alim dengan orang jahil setelah dijelaskan, maka wajib bagi kita mengetahui hum ar-rabbaniyuna alladzina yurabbuna an-nas ala syari'ati rabbihim hatta yatamayyazal haula'i rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ya hum tining al-ulama nika ar-rabbaniyun, panika apa ya, rabbaniyun, orang-orang yang berorientasikan kepada Tuhan, orang-orang yang orientasinya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya kepada Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yurabbuna se mendidik pasir alladzin annasada manusia, mendidik ala syariati rabbihim, di atas atau melalui syariat Tuhannya, syariat Rabbnya, hatta yatamayyaza haula'i, sehingga berbeda ya atau istimewa haula'i rabbaniyun, pasir kak disa orang-orang rabbaniyun, berbeda atau istimewa amman dari orang-orang tasabbaha bihim, yang seropah bihim kalaban ulama atau rabbaniyun walaysa minhum, haleta de pasir man tasabbaha. Nah, haleta de pasir man tasabbaha ki puru minhum panika bagian dari ulama atau rabbaniyun. Ya tasabbahu bihim fil madhari wal mandhari wal maqali wal fi'al, yatashabbahu hale saropah man tasabbaha bihim kalaban ar-rabbaniyun atau ulama fil madhari, ya madhari itu
tampilan fisik, tampilan luar. Wal mandhar, kelihatannya, penampilannya apa adalah. Wal maqal wal fi'al, juga dalam tebuan-tebuan ban apa? Tingkah laku. Jadi ulama adalah Rabbaniun. Ciri-ciri salah satu sifat dari ulama itu, atau disebut juga sebagai Rabbaniun, orang-orang yang sibuk menyibukkan dirinya, menyibukkan waktunya untuk syariat. Maka namun dalam lambak jurusan tafsir hadis ya, nang Usuluddin itu gelar STHI. Nah, sebelum kuliah lambak gelar STHI, Sarjana Teologi Islam. Teolog itu kan orang yang membahas tentang Tuhan, ilmu tentang ketuhanan. Nah, ciri-ciri ulama ya Rabbaniun itu orang yang sibuk dengan ketuhanan. Semakin kan yobe SAG. Apa SAG? Sarjana agama ya, agama. Lambak STHI, leburan STHI sokuna teolog, sarjana teologi Islam. Rabbaniun, jadi sangat mudah bagi kita ya membedakan mana ulama dan mana yang mantasyabbaha minhum walaisa minhum. Orang-orang yang hanya serupa dengan ulama tapi sebenarnya bukan ulama. Jadi ulama itu orang-orang sebenar baik dari ucapannya, dari akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya, itu semua menggambarkan tentang akhirat, menggambarkan agama, menggambarkan Allah kan. Artinya menggambarkan syariat ya. Baik dari akhlaknya, tebuna, bahkan cepon Nabi, termasuk ciri-ciri dari ulama atau wali, itu orang yang apabila kita pandang, itu mengingatkan kita kepada zikrullah. Artinya mengingatkan kita kepada ibadah kepada Allah. Jadi mun beda orang ulama itu dipanggil ulama atau disebut ulama karena ilmunya, karena akhlaknya, bukan dipanggil ulama karena penampilannya, karena turunan bahkan, atau karena kedudukan yang diberikan oleh manusia, bukan itu. Tapi ulama karena ilmunya. Mun beda orang penampilannya serupa, penampilan fisiknya serupa, makolahnya, fi'alnya, tebuan-tebuannya serupa bi ulama, bi orang alim maksudnya. Tingkah lakona serupa. Tapi apa ya? Kebanyakan apa yang dia ucapkan, tindak tanduk yang dia tampakkan, dia tampilkan, justru semuanya menggambarkan tentang kehidupan duniawi. Tebu-tebuna selalu mengarah kepada kehidupan duniawi. Kelakon mengarah kepada kehidupan seduniawi. Dia jarang berbicara tentang bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana ikhlas kepada Allah, bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana abek kenceng ibadah, bagaimana abek selalu ingat kepada Allah. Enggak. Yang dia ucapkan justru perihal duniawi, umpamanya titik atunging dunia, memotivasi orang-orang bahkan untuk mengejar dunia. Itu salah satu ciri yang mantasyabbaha minhum, orang-orang yang serupa dengan ulama. Tapi laisa minhum, bukan bagian dari ulama, tidak disebut sebagai ulama. Orang alim itu pasti akan mengajak kita kepada untuk mencari ridho Allah, pasti mengajak kita bersatu di dalam syariat Allah, mengajak kita bersatu di bawah naungan tauhid, mengajak kita bersatu di bawah agama Allah, pasti. Mun beda orang ngaco-ngaco ulama, justru dia mengajak untuk. Jadi ulama ya, orang yang berilmu tidak akan pernah sampean satu kata pun, tekulah kitab-kitab para ulama sampean baca, tidak ada satupun dari mereka yang justru mengajak umat Islam nika fanatik terhadap dirinya, ya, fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap kelompoknya. Ada ulama itu pasti mengajak umat Islam bersatu dan fanatik terhadap syariat, pasti fanatik terhadap Al-Quran, pasti.
Karena memang yang pantas dan wajib untuk kita fanatiki, kita takliti, itu hanya Rasulullah, dan ulama mengajak itu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu tahu. Apa yang diberikan oleh Rasul apapun itu, maka ambillah. Itu kan berarti ajakan, perintah kepada kita untuk fanatik hanya kepada Nabi. Maka salah satu sifat sahabat, sampai sahabat dijuluki sebagai generasi terbaik, mereka ketika mengikuti sunnah Nabi itu la yus'alu an illatihi, mereka tidak menanyakan illat tentang amalan Nabi, tidak. Ketika Nabi melakukan A, sahabat kabeh serentak melakukan A tanpa menanyakan illatnya napa. Anapa Nabi panjenengan ngalakon nikah, faidahnya napa? Punten. Nabi dok nikah saja, Nabi mirah saja, Nabi biru saja. Itu salah satu sifat daripada sahabat yang mengantarkan mereka menjadi generasi terbaik dari umat dia. Artinya fanatik memang hanya ke Nabi. Lah ulama adalah pewaris Nabi. Tentu ulama, orang yang benar-benar ulama pasti mengajak fanatik kepada Nabi. Tak mungkin mengajak fanatik kepada dirinya, fanatik golongannya, fanatik kelompoknya. Lo kira siapapun yang sampean anggap guru, yang kita anggap guru, siapapun itu, mau dipakong pakai serak, baik, ketika mengajak fanatik pada dirinya, maka jelas tinggalkan. Lo bener udah. Karena fanatik harus mengajak kepada Nabi. Lo peduli di kelompok golongan gak ada. Nah, ketika diajak fanatik kepada Nabi, fanatik kepada agama, disitulah akan tercipta persatuan. Walakinnahu laisa minhum fin nasihati lil khaliq wa iradatil haqqi. Lah iya, lakinnahu tetapi man tasyabbaha gila. Maka yang lain anuna rojung pada kapi ini kena. Laisa panika tada pasera man tasyabbaha minhum, panika bagian dari al ulama atau rabbaniyun fin nasihatil khalqi, in dalam memberikan nasihat lil khalqi maring makhluk, wa iradatil haqqi, ben in dalam mengharapkan kebagusan, mengharapkan kebaikan. Ikhlas mun ulama nih kakana, memberikan nasihat kepada manusia dan mengharapkan terjadinya maslahah di masyarakat, mengharapkan terjadinya kebaikan di tengah umat, itu ulama. Membada orang ngaka ulama ke barat ke timur, saya kedunging dunya pese duk rumah abok mulai kuat, kebal dari begal cimat saya ketunging. Itu sudah ciri-cirinya, ciri-ciri man tasabbaha bil ulama, bukan ulama. Fahiya ruma indahu ayyulabisal haqqo bil batil. Fahiya ruma, maka tining pilihan ilmu, indahu menurut man tasabbaha nika, ayyulabisah panika agabungakih man al haqqoh de ke hak bil batil kelaban batil, wa yasuhuhu bi ibaratin muzahrafatin yahsabuhu dhamanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, wa yasuhuhu ban membingkai, mengkonsep man huda ke ilmu atau ma atau dek batil ya. Ya pada ma ni kan ilbasul haqqi bil batil. Pada bi ibaratin kelaban ungkapan-ungkapan muzahrafatin yang penuh hiasan. Yahsabuhu senyana huda ke ma'ai ilbasul haqqi bil batil, ad-dhamanu pasera orang sedahaga, orang yang haus, nyana ma ande ke aing
dikira air, hatta idza ja'ahu, sehingga bila datang nalekana datang pasir dhaman huda kama lam yajidhu, maka tak mangki dhaman huda kama syai'an, dak situng-situng. Orang saya nyeropai ulama banyak kena makin ya. Acara solawatan itu fenomena memang. Ya tetap cepon beri, meskipun persatuan yang digarisbawahi, persatuan itu di atas segalanya, tapi tetap jangan sampai karena atas nama persatuan menghalangi amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap apa yang hak katakan hak, apa yang batil katakan batil, apa yang halal katakan halal, apa yang haram katakan haram. Itulah dakwah yang dicontohkan oleh Nabi lembek. Nabi ini kita beri sebarang lembek nang Mekah. Mus Muhammad pokong hede lo merosak umat ya, ayo bagi pain. Deku noro agama nah hede deku abeli katang agama. Atau hede tero apa? Tero kedudukan, ayo hede beteti raja nang Mekah. Atau tero ring bini, pilih siapa wanita paling cantik jadikan istrimu. Atau tero harta, tero berempapi pokong pola kapi harta. Sepenting berhentilah berdakwah, tidak. Bahkan cepon Nabi mun sampai bulan atau matahari sabat nang tanang pun kalau rambu tetap dakwah. La talbisul haqqo bil batil, tetap nggak bisa mencampurkan yang hak dan batil. Semakin atas nama kedok solawat umpamana. Tapi justru di dalamnya musik-musik luar biasa. Hampir tidak ada beda antara majelis solawat dengan majelis koplo, itu ada beda. Iya loh, karena memang beda fenomena itu. Dan kula oning kenapa para ulama kita, para kiai-kiai kita diam atas mung kadang beaben kan lo di power, lo didengar orang. Tapi mereka orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, orang-orang alim luar biasa dipandang dengan Indonesia, kenapa tidak bersuara? Jelas itu sebuah kemungkaran, jelas. Mau dilihat dari kacamata apapun tetap mungkar. Apa long lah kayak bini musik lo atau musik yang dilakukan pun bukan yang memang bukan sholawat, nyanyi bahkan berdesong ke atas panggung itu arek dalam keadaan mabuk. Ndak apa-apa kocang, daripada mabuk di luar bisa berbuat kejahatan, lebih baik mabuk di sini sambil sholawatan. Masya Allah, itu kan iya kan, ayyulal bisul haqqo bil batil kan, mencampurkan antara hak yang sholawat kan ibadah, salawat diperintah dalam agama, tapi campur dengan kemaksiatan dengan dalih malah orang banyak noro. Nah itu dimaknai oleh orang-orang Islam liberal sebagai Islam yang moderat, dibungkus. Nah, itulah dina dia. Kanlah muzahrafatin bi ibaratin muzahrafatin, dibungkus dengan kata-kata Islam moderat, seakan-akan Islam selok salah. Kapan beda majelis dia polong lah kayak bini seporong sampai malam joget kena, masya Allah. Mana adabnya kepada Rasul? Bersolawat kepada Nabi dengan joget lo, joget. Mungkin kan yang kita kenal di kalangan santri mungkin Jepen, Zafin itu kan ki beda akhlaknya seakan-akan kan. Itu joget orkes seiocol. Sambil solawat, mana akhlaknya ke Nabi? Dibungkus lah, enggak itu lo apa, itu namanya Islam yang moderat, Islam yang bisa merangkul semua kalangan, dibungkus dengan kata-kata Islam moderat, seakan-akan itu lo salah. Makanya cepon kula beri, kalau mau mengukur kebenaran dalam agama jangan diukur dengan kacamata sendiri atau kacamata kelompok kita, ukurlah dengan standar syariat. Mun kacamata biti edang buat kita salah, buat orang lain mungkin lo salah. Coba tengkelen sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, aduh korang bajingan apa radhiyallahu anhu, beliau itu sebelum Islam datang ya, sebelum masuk Islam luar biasa, luar biasa. Di Mekah nikah budaya orang Arab jahiliyah, orang tiading mau belajar ke Mekah kala ilmu budayanya buang. Emang budaya Mekah itu apa? Budaya orang Mekah ini kalau mabuk, main perempuan, itu budaya orang Mekah.
Ketika Islam datang, dibuanglah semua budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Nang Islam nang Mekah masyarakat jahiliyah lah mbak bodo situ tradisi gulat. Mungkin to kan ada kan tradisi gulat. Iki segulat. Loh Sayyidina Umar nih kan salah satu pentolannya nang Mekah, ada sebisa mengalahkan gulat. Tutitlah kalau orang yang luar biasa kejam, bengis, kuat boleh. Andi kekuatan, andi power luar biasa. Orang jahat apa pernah membunuh, mendem anang tibi temani pendem, polan lahir bini, ipendem, dikubur hidup-hidup. Tapi ketika Islam datang dibuang semua. Mau semakin kan je. Ya udahlah, mungkin itu cara mereka berdakwah. Cuma ya kita sampaikan pendapat kita. Mau semakin kan ten, ndak apa-apa mabuk silahkan nang dinak kelun. Sepenting lo mabuk di luar kelun. Lambat laun deki on laun kita. Beda tekun nang YouTube ya. Are ulama bukan ulama, Gus, panggil Gus terkenal luar biasa terkenal lah nang kalangan ya, media sosial itu kenal. Toman ditanyakan oleh orang yang bekerja nang diskotik, ring bini kerja. Gus, dek remah hukum peseng kok alako diskotik ria. Engkau tro umroh, masa haram? Apa jawabannya? Hah? Sampai makai tanya anak-anak ibtidak kelas berapa ke santri, pasti haram jawabannya. Halal dari mana? Alako nang diskotik halal di mah? Hah? Apa jawabannya? Oh, njok condi kelun. Hede dina apa lakona? Teti apa hede pemandu apa? Apa nyaman biasa pemandu lagu. Reng bini jo, sakang bengkang juga saat tanya. Terun umroh keng kocang pesen haram dek remah Gus. Jo. Hede dina aku lakar teti prostitusi teti aceng hede keng memandu lagu sepertama. Senomor dua, cek peker gajine hede je kalah dari minuman keras ria. Dina kana jual aku lagi ya kan? Aing pote kan? Iya. Le gajine hede peker dari jua. Teti halal pahde ya. Ayo hede ke Mekah, engkau deki sabimbing pahde nikah. Akhir apa orang yang sebedak lakon nikah saat lakon nang ada pikiran ambu. Hah? Harusnya kalau andi kesempatan berdakwah ke desa, katakan mana yang hak yang batin, urusan hidayah, urusan Allah. Ndak apa-apa malek ndak ya. Cara Nabi Muhammad berdakwah lo dek nikah. Yang benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Urusan dia noro apa njak hidayah itu urusan Allah. Manusia hanya menyampaikan. Ya akhirnya pas ngiding-ngidek nikah, unjuk halal kocang. Ya terus boy lah kau dina tanggaji dari aqua, beni dari bir bintang kocang. Aduh. Wow, naudzubillah. Ya itulah bedana ulama ya. Beda ulama yang benar-benar ulama, beda yang cuma sekedar serupa. Bisa karena keng diberi gelar bi masyarakat. Bal huwal bid'ah wad dhalalatu alladhi yadunnuhu ba'dun nasi huwa ilmu wa fiqhu. Bal balik huwa tining ma al bid'ah panika sebuah kebid'ahan wad dhalalatu ban ketersesatan. Alladzi takasabida yadunnuhu senyana huda kaladi ba'dun nas pasera sebagian manusia huwa al ilmu panika ilmu wal fiqhu dan pemahaman. Pinter ilmu luas wawasannya, semua kalangan bisa masuk. Bisa berdakwah sesuai apa ya, memahami Islam sesuai nafsunya itu lo bisa kan? Berdakwah itu ras keras, padahal yang disampaikan ayat kocak keras, yang disampaikan hadis Nabi kocak keras. Mau dia siapa senorah ya itu berarti dia yokor bi ahwa nafsu natibi. Berdakwah cokor bi nafsu natibi, lo lem cocok.
Wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi illa zindik wa majnunun. Wa anna ma bansangkuna ilmu siwahu laina ladzi laina ilmuna ilbasul haqqi bil batil kala la yatawaffahu ta'mile bihi mareng ma sebudian ma siwahu nika illa zindiku kecuali orang zindik ateis wal majnun ben orang gila derina. Orang yang justru memilih orang syari memilih ilmu syariat justru dikatakan orang gila derina. Itu akan terjadi kena nang zaman akhir deki. Cereng cepon Nabi deki kiamat tidak akan terjadi sampai nang Mekah itu ada orang yang tawaf. Nang Ka'bah ada orang yang tawaf. Bayangake kebedan kadang apa? Nang Ka'bah tak ada orang yang tawaf. Artinya iman sudah benar-benar dicabut bi Allah. Hadza makna al-kalamil muallif rahimahumullah wa ka'annahu yashiru ila a'immati ahlil bid'ah al-mudillin alladzi yalmizuna ahlul sunnati bima hum bari'una minhu. Hadza makna kalamil muallif, inilah arti dari tebuna muallif. Wa ka'annahu banatika tia muallifun nika yashiru panika isyarah ila a'immati ahlil bid'ah mareng pemimpin atau pimpinan ahlul bid'ah al-mudillin yang menyesatkan. Alladzi tekesa ahlul bid'ah yalmizuna se mengolok-ngolok se congucop pasira alladzin ahlus sunnah tidak ke ahlus sunnah bima kelaban bareng hum setining ahlul bid'ah bariuna panika berlepas diri minhu dari ma. Apa tujuannya? Liyasuddun nas anil ahdi minhum, untuk apa ya, nyeke pasira alladzin annasada manusia anil ahdi dari muntut ilmu minhum dari ulama atau rabbaniyun. Wa hadza irthul ladzina taghaw min qablihim. Ya wa hadza tining al-bayan liyasuddun nas an ahdi minhum nikah. Irthul ladzina panika warisan orang-orang taghaw se pada melampaui batas durhaka pasira alladzin min qablihim dari sebelumnya ahlul bidah. Zaman memang berubah, manusia juga berubah ate kente. Tapi fenomena dan fakta dalam masalah agama selalu terulang. Jadi ini pernah terjadi wa kadzabu ban pada kentekakin pasira alladzin ar-rasul ada rasul kama qala Allah taala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rusulin illa qalu sahirun aw majnunun. Iya. Ma atahum tak datang alladzina ada ke orang-orang banyak min qablihim dari sebelumnya alladzin min rusulin dari situng rasul illa qalu kecuali qalu pada tebu pada ngolok-ngolok alladzin sahirun pani ketokang seher au majnun otaba panika orang gila. Ya fenomena dan fakta dalam masalah agama terulang meskipun zaman berubah manusia auba. Nah, semakin ini kocak gendeng, kocak gila orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Fitnahnya luar biasa. Lo ende ke ulama, nyuba ke ulama, lo ende ke madhab, anti madhab. Padahal bermadhab semua. Siapa yang tidak bermadhab? Coba kula tanya semakin. Kayaknya ada. Siapa selalu bermadhab?
Mun Mekah geus rata-rata mazhab Hambali. Termasuk Syekh Utsaimin ini kan juga mazhabnya mazhab Hambali. Cuma bedanya mereka tidak ta'assub kepada satu mazhab. Mereka tidak fanatik, tidak taklid pada satu mazhab. Yang Mekah ini kebanyakan yang diikuti mazhabnya Hambali. Cuma tidak menutup kemungkinan bisa ngalak mazhab pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Hanafi. Jadi lopot numbi orang itu anti mazhab, enggak, siapa sih anti mazhab? Enggak ada. Cuma kita tidak taklid pada satu mazhab. Persis orang Muhammadiyah juga ada nikah. Majelis tarjihnya nang Muhammadiyah, mereka tidak melazimkan kepada situng mazhab, tapi dipilih mana pendapat yang paling sahih menurut mereka. Memang itu seharusnya sesuai dengan perintah dalam agama. Apa perintah dalam agama? Karena ada perintah. Dan sesuai dengan arahan instruksi dari imam mazhab sendiri, bahwa jangan sampai kita nikah bertaklid pada situng mazhab atau situng pendapat. Lo ndak ke ulama, yuk gimana carana tahu tafsir Quran, cara mengetahui mana hadis sahih, mana yang dhaif, mana sebisa diamalkan, mana yang tidak bisa diamalkan, mana hadis-hadis yang masih diperselisihkan. Mun lo lebat ulama tahu dari kimah, itu tuduhan tanpa dasar. Sampai ngelarang ziarah kubur. Ngelarang ziarah kubur berarti nolajeni perintah Nabi. Musuhnya Islam orang ngelarang ziarah kubur. Tapi kan fitnahnya di luar ya makong ngelarang ziarah kubur. Mau kadang tahlilan, mulot. Memang tidak ada, ya sering pada pagi, tapi ya pada pak boleh. Mau dicari dalam kitab apapun, riwayat dimanapun, kadang tahlilan, maulidan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Tabi'in juga tidak pernah melakukannya. Tapi moncepon sebagian orang pada dalilnya, ya kami lo melarang, silahkan kelakuh. Gitu loh. Tapi tetap kita katakan kalau itu bid'ah dalam agama. Karena masuk dalam amalan dan menyerupai dengan amalan yang ada di dalam agama. Kita sampaikan itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya. Tapi tidak melarang mereka yang mau melakukan, ya silahkan. Semuanya merdeka, ya ada seberhak memaksa. Tapi juga jangan paksa kami mengikuti pemahaman mereka. Tidak nikah. Amal bi'tibi edeng, jelas amal bi'tibi edeng. Nabi sejelas paki kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing. Silahkan yang punya dasar kuat, dalil kuat, silahkan amalkan. Qala Allah Ta'ala atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Kenapa saling nasihat, saling apareng nasihat pasera alladzina bihi mareng qaulun sahirun au majnunun nika. Bal punten bali hum tining alladzina qaumun taghun panika kaum se pandem melampaui batas. Nabi nika kana qaulu kan gitu kocak. Min qablihim min rusulin, tidak ada satu rasul pun yang diutus kepada orang-orang nikah dari sebelum mereka kecuali akan diberikan gelar sahir, tokang sihir. Apa ibri gelar tokang sihir? Mereka menganggap pengikut Nabi Muhammad yang beri ikening genjutsu juga. Lo sadar, tapi kocak sihir, kahin bahkan nih kocak dukun, majnun nih kocak gila. Ada situng gelar boleh kepada Nabi yang itu membuat orang Mekah ketika itu was-was ongku untuk mengikuti Nabi.
Kalau kocak orang gila, Nabi Muhammad orang kelihatan kok orang cerdas, orang hebat, jarang orang percaya. Sihir, kahin, kadzab, majnun, enggak. Orang Nabi jelas benih orang gila. Kocak kadzab, tukang ngibul, tukang gendek. Orang Nabi jelas gelarnya Al-Amin, saantero jazirah Arab kenal kapi. Tapi beda situng saya membuat orang-orang Mekah ketika itu was-was. Apa itu? Sobi. Apa sobi itu? Sobi orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang. Orang-orang yang keluar dari agama itu langsung was-was kapi. Sampai cepon sebagian ulama, anapa Abu Thalib, pamannya Nabi, tidak menerima kebenaran Nabi, ya karena itu. Sampai ketika mau meninggal cepon Nabi kan ditebuin. Ya ammi kul la ilaha illallah, ya paman tore tebu la ilaha illallah, situng kalimat ni kepaki sekaula akan membela panjenengan di hadapan Allah. Cepon para ulama sudah mau kayaknya menerima hidayah nih kata bi Abu Jahal mana hal ataqabuna min millati Abdul Muthalib, hede keng apa hede pegel apa hede beci dari agama Abdul Muthalib. Nah sobi bab nenek moyang. Nah disitulah akhirnya lo mau menerima. Bodoh boleh situng riwayat Nabi ini ke itoroe bi Abu Jahal ya, sampai ke pasar icokoco dari budi, oh ya ada rengkile ya tukang seher ya tukon pembohong ada reng atole karena kenal kan Nabi Muhammad kapi. Tapi ketika dikatakan orang saya keluar, saya murtad dari agama nenek moyang, ada orang secongo nenek moyang kita, baru memicu perhatian orang-orang nang pasar ketika itu. Sobi itu. Jadi cepon kelak fenomena dalam agama ini terulang ya, terulang. Dan kita sebagai umat Islam harus meyakini tidak ada yang kebetulan dalam agama nikah. Dalam dunia ini semuanya tidak ada yang kebetulan, semua sudah rencana dari Allah, sudah takdir dari Allah. Anapa bi Allah mi diulang-ulang? Harusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Sejarah itu menjadi pelajaran buat kita. Konflik besar-besaran umat Islam sampai perang apalok Toman, bahkan di masa sahabat antara Ali sareng Muawiyah. Pada sahabat Nabi, pada orang Islam perang. Ini perang loh ya, sudah angkat senjata, mau bunuh-bunuhan nih ya. Pernah terjadi. Semakin kan konflik antara orang Islam banyak terjadi. Melihatlah contoh lambe, anapa bi Allah beri kejadian itu, supaya kita ngambil pelajaran. Apa akhirnya yang menyatukan mereka antara kelompok Muawiyah sareng Ali? Napa? Al-Quran. Diberi contoh boleh bi Allah. Dan orang yang tidak sepakat justru menjadi aliran sesat. Syiah, Khawarij. Kenapa mereka kalau sepakat? Mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya. Mereka tidak bertahkim di bawah Al-Quran. Jadi apa? Pelajaran apa yang kita ambil? Napa pesan apa bi Allah mau disampaikan? Seakan-akan Allah mau berpesan, kalau kalian sedang berselisih, kalian ingin bersatu, maka bersatulah di bawah Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi. Ketika kalian mengedepankan hawa nafsu kalian, maka yang terjadi perpecahan. Khawarij Syiah itu kan pendukungnya Sayyidina Ali kapi, karena harus melakar pecah mereka bersatu. Enggak terpecah belah. Apa? Hawa nafsu masing-masing yang diikuti. Khawarij lo setuju dengan dengan apa yang dilakukan Sayyidina Ali. Syiah terlalu cinta, terlalu fanatik Sayyidina Ali. Lo terima dengan khalifahnya, kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sama-sama dari kelompok situng, tapi justru terpecah belah karena hawa nafsunya yang diikuti. Nah itu harusnya jadi pelajaran sepenting buat kita sebagai umat Islam setiiri ya. Atau kar petibi tarka Gaza kalah niser tua ake kena tua akin gesa pasaan makin bukan lo nggak sampian nyaman apa ki bro? Hah?
Nyaman kan? Ya buka kan nyaman kan. Nah, iki semakin tapak perang, doakan, keng takok pagi bi Allah ditanyakan kita. Lembek tepak orang pada Islam sedang daya apa yang kamu lakukan? Takok dek nikah. Keng takok. Selain itu solidaritas kemanusiaan. Bayangkan berempah nak-anak kene puluhan ribu nak-anak kene kena balita. Semate nak-anak kene ya, orang Islam tapi dan penghafal Quran terbanyak di dunia jang cepon loning survei napa nih karena tahun 2002 telo terbanyak pertama dunia Palestina penghafal Quran terbanyak entah nomor 2 entah nomor situng itu Palestina. Jadi cepon orang kisah nakanan ikini cokocono lo kadang sampian ikin to kisah mun kita sampean cokocan sakancan apa biasanya tak budak pakai sakancan budak apa itu kisah ten cokocona wah 5 jus dah iya cokocona cepon sendi hafalan 5 jus cokoco biandi sandi hafalan 10 jus cokocon dek nih kena anak kene itu balita anak umur 5 tahun 6 tahun cokocon dek nikah wah deki 5 jus wah deki 6 jus kok 10 dek nikah dah itu makin tepat menderita tepat ijazah kisah